Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para pecinta dan pendengar Radio Gema Surya yang saya hormati, saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Haji Ansor M. Rusdi. Dalam hal ini kami tentu mengajak kepada seluruh warga masyarakat Ponorogo umumnya dan kaum muslimin khususnya, mari selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita. Demikian juga kita sanjungkan sholawat serta salam kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, insyaallah sebentar lagi kita masyarakat Ponorogo khususnya akan menghadapi dan akan mengikuti pilihan kepala daerah untuk periode 21 sampai dengan 2026 yang akan datang. Kita semua harus sadar bahwa apa yang akan kita lakukan ini sebenarnya bagian daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Misalkan di dalam surah An-Nisa ayat 58. Bahwa kita semua harus selalu memegang teguh amanat ini. Di dalam tafsir disebutkan bahwa amanat itu ada 3. Lalu amanat untuk diri kita sendiri, amanat terhadap orang lain, dan juga amanat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga-tiganya harus kita laksanakan secara baik dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Amanat adalah sesuatu yang harus dijaga dan ditunaikan serta diberikan kepada yang berhak menerima amanat itu. Dalam hal memilih, ini itu bagian daripada amanah yang kaitannya nanti hubungan kita dengan masyarakat atau pihak kedua. Dalam hal ini tentu kita harus memiliki pegangan, memiliki pedoman yang dengan demikian dalam melaksanakan amanah ini tidak akan keliru. Memimpin di dalam sebuah komunitas masyarakat sesuatu yang harus dan memang harus diadakan. Kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 59, di sana kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul, dan wajib taat kepada ulil amri. Ini berarti di tengah-tengah masyarakat memang harus ada pemimpin. Dalam hal ini tentu kita semua harus tahu juga pemimpin seperti apa ya yang harus kita pilih di dalam memilih pemimpin tersebut atau di dalam pilkada yang akan datang ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW, "Idza duyi'atil amru fantadhiris sa'ah."
Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnital amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Yang kesimpulannya, bila amanat ini diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Sahabat ada yang bertanya, bagaimana cara menyia-nyiakan atau menghancurkan itu? Rasulullah menjawab, kalau itu diserahkan kepada bukan ahlinya, artinya yang bukan memiliki keahlian di dalam bidang itu. Saudara sekalian yang saya hormati, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin memang harus paham betul sebenarnya siapa ya yang harus kita. Kemudian kita semua ini hidup di sebuah negara di mana kita diatur dengan aturan-aturan perundang-undangan dan selanjutnya dikembangkan dengan PP dan seterusnya. Bagaimana hukum kita melaksanakan itu? Tentu di dalam agama kita ini juga sudah ada hadis sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang secara tegas menyatakan bahwa as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimun ala syurutihim. Ini yang penting, illa syarton harrama halalan aw ahalla haraman. Jadi kesepakatan yang telah ditelurkan dan ditetapkan serta diputuskan dan ditetapkan oleh para wakil yang dulu juga kita pilih, ini kita punya konsekuensi, punya tanggung jawab, juga harus melaksanakannya. Maka dari itu, pilkada yang akan datang, insya Allah tanggal 9 Desember yang akan datang, ini khususnya bagi kita kaum muslimin dan umumnya masyarakat Ponorogo akan datang. Ini khususnya bagi kita kaum muslimin dan umumnya masyarakat Ponorogo, ya memang menurut hemat kami itu wajib untuk laksanakan. Wajib untuk mendatangi tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk memilih pemimpin tersebut. Karena sering saya katakan juga di tempat yang lain bahwa memilih pemimpin itu adalah pilkada itu adalah hakikatnya nasbul imamah dan nasbul imarah. Ya, memilih pemimpin dan memilih siapa yang harus memegang pemerintahan yang ada. Bahkan seorang ulama besar yang sering juga jadi rujukan oleh kaum muslimin, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, 60 tahun dipimpin oleh orang yang sebenarnya tidak jujur, tidak amanah, ini masih lebih baik daripada hanya 1 jam tanpa pemimpin. Beliau tidak menganjurkan untuk memilih pemimpin yang tidak jujur, yang tidak amanah dan sebagainya, tetapi menekankan betapa pentingnya pemimpin itu. Maka dari itu kewajiban kita masyarakat yang telah memiliki hak pilih, dan juga mendapatkan undangan untuk milih, ini seharusnya harus menggunakan hak pilihnya. Kemudian siapa sebenarnya yang harus kita pilih kalau ada beberapa calon? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam agama kita ini sudah sangat jelas. Kriteria pemimpin adalah minimal 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Ini memang sifat-sifat wajib Rasul yang memiliki jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu kesalahan. Atau yang disebut yaitu maksum. Tentu kalau milih seperti itu tidak akan ada di dunia ini. Ya. Dalam ini tentu kalau ibarat emas
itu karatnya mesti harus di bawah itu. Tapi masih tetap memiliki hal-hal itu. Sidik artinya dia jujur. Kita bisa melihat nanti siapa kira-kira dari calon ini yang memiliki kejujuran dan sebagainya. Itu yang kita pilih. Kemudian yang kedua, amanah. Bisa dipercaya, bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya. Tanggung jawab terhadap apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan dan sebagainya. Ini. Kemudian tabligh, dia bisa menyerap aspirasi dan juga mewujudkan di dalam realita dalam pembangunan daerahnya, terutama di Ponorogo ini. Dan Fatonah, dia memiliki kemampuan kecerdasan di dalam memimpin ini. Ini barangkali yang harus kita perhatikan. Siapa itu? Monggo. Semua sudah menyampaikan visi dan misi. Ya, gagasan ke depan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak perlu menengok pada yang lain dan tidak perlu terpengaruh oleh siapapun. Kita bisa membaca, kita bisa meneliti dan sebagainya. Nah ini yang kalau kita sudah yakin ini. Jangan sekali-kali memimpin karena ada unsur money politik. Ada unsur uang. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Agama sama sekali tidak membenarkan. Salah satu dari 3 golongan yang besok tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang memilih pemimpin didasarkan pada uang atau apapun yang diterima. Bukan didasarkan pada kriteria apa tadi yang telah saya sampaikan. Ya. Itu tidak akan diperhatikan, tidak akan oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Maka dari itu, monggo, sekali lagi, hindarkan money politik. Monggo, semua kita ketika memilih ini berdasarkan nurani yang betul-betul nanti pilihan kita ini betul-betul ke depan nanti akan bisa Ponorogo ini menjadi daerah dan wilayah yang lebih maju ya. Ponorogo yang alhamdulillah merupakan daerah santri ya. Pesantrennya banyak sekali. Bahkan bukan hanya pesantren, perguruan tingginya pun banyak sekali, walaupun Ponorogo ini kota kecil. Maka dari itu sebenarnya untuk memilih hal tersebut, kalau kita misalkan belum tahu dan sebagainya, ini banyak tokoh-tokoh yang bisa dimintai, misalkan pertimbangan. Tapi ketika memilih, kita harus bismillah, dengan hati nurani yang betul-betul dan terhindar dari hal-hal yang itu bertentangan dengan undang-undang, apalagi bertentangan dengan aturan agama. Barangkali inilah harapan kami juga dari Majelis Ulama Indonesia Ponorogo. Monggo pilkada ini kita sukseskan dan mari kita memilih pemilih yang benar-benar pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hati nurani kita yang kita harapkan nanti bisa membawa Ponorogo ke depan. Ponorogo yang lebih hebat, Ponorogo yang lebih makmur, Ponorogo yang lebih sejahtera, Ponorogo yang terus mengembangkan ajaran-ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu ya banyak kekurangan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun harapan kami insya Allah harapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.